Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 1 Oktober 2021 dengan judul diisi dengan firman. Kita akan membaca dari Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nats di atas menegaskan betapa pentingnya bagi kita untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, yang dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, dan bajik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman-Nya setiap hari. Dengan firman Tuhan, kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak semua orang dapat menguasai pikirannya jika tidak punya landasan yang kuat dalam firman Tuhan. Pikiran yang tak dipenuhi firman Tuhan akan mudah dikendalikan oleh si jahat. Karena iblis tahu betul bahwa apa yang kita pikirkan dan renungkan itu bisa menjadi kenyataan. Itulah sebabnya iblis selalu berusaha keras mempengaruhi agar pikiran kita hanya dipenuhi oleh hal-hal yang buruk lebih daripada firman Tuhan. Apabila kita lengah sedikit saja dan terkena siasat iblis, serta mengizinkan pikiran kita terpaku pada permasalahan yang ada, maka masalah itu tak akan terselesaikan, bahkan akan semakin rumit dan bertambah berat. Akhirnya kita pun bimbang, putus asa, dan menjadi tawar hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, khawatir, takut, cemas, putus asa, dan sebagainya? Tanggalkanlah semua itu. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Penulis Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita belajar untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.